Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Wonderful Company. Selama 10 tahun, profit saham tidak pernah turun satu kali pun, berdasarkan data tahun 2012 sampai 2021. Untuk itu, simak video ini hingga selesai ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Sangat-sangat jarang kamu akan temukan perusahaan dengan laba yang tumbuh secara konsisten. Tidak main-main, saham ini bahkan labanya terus naik selama 10 tahun tanpa pernah turun satu kali pun. Perusahaan juga punya kinerja yang fantastis dengan profit besar dan utang yang kecil. Selain itu, mereka rutin bagi dividen 2 kali setahun dan punya manajemen yang sangat berkualitas. Menurut kamu, apakah harga saham yang ditawarkan oleh perusahaan masih masuk akal untuk dibeli? Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 4 2021 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. Sido punya aset 4,06 triliun di tahun 2021. Sedangkan di tahun 2020, asetnya berjumlah 3,84 triliun. Artinya, aset perusahaan naik 0,22 triliun atau 5,73% dalam satu tahun. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 4,06 triliun, perusahaan punya aset tetap sebanyak 1,58 triliun. Artinya, 38,92% aset perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,02 triliun atau 1,28%. Selain aset tetap, ada juga kas dan setara kas. Dari total aset 4,06 triliun, perusahaan punya kas dan setara kas sebanyak 1,08 triliun. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,05 triliun atau 4,85%. Kedua, liabilitas. Sido punya liabilitas 0,59 triliun sampai triwulan 4 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 0,62 triliun. Artinya, hutang perusahaan turun 0,03 triliun atau 4,84% dalam satu tahun. Nah, dari total liabilitas 0,59 triliun, perusahaan punya utang pajak sebanyak 0,17 triliun. Artinya, 28,81% hutang perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,02 triliun atau 13,33%. Selain utang pajak, ada juga utang pihak ketiga. Dari total liabilitas 0,59 triliun, perusahaan punya utang pihak ketiga sebanyak 0,17 triliun. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,01 triliun atau 5,56%. Ketiga, ekuitas. Sido punya ekuitas 3,47 triliun sampai triwulan 4 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 3,22 triliun, berarti ekuitas perusahaan naik 0,25 triliun atau 7,76%. Dari total ekuitas 3,47 triliun, perusahaan punya saldo laba belum digunakan sebanyak 1 triliun. Artinya 28,82% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,25 triliun atau 33,33%. Keempat, pendapatan. Sido punya pendapatan 4,02 triliun sampai triwulan 4 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 3,33 triliun. Berarti pendapatan perusahaan naik 0,69 triliun atau 20,72% dalam satu tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. Sido punya biaya pokok penjualan sebanyak 1,73 triliun. Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 1,49 triliun. Berarti biaya pokok naik 0,24 triliun atau 16,11% dalam satu tahun terakhir. Keenam, laba. Sido mampu menghasilkan laba sebanyak 1,26 triliun. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 0,93 triliun, berarti laba perusahaan naik 0,33 triliun atau 35,48% dalam satu tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. Sido punya ROE 36,32%
dengan NPM 31,36%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 17,22%. Rasio keuangan SIDO tidak diragukan lagi dengan angka yang berada di atas rata-rata. Profitabilitasnya besar, utangnya rendah. Hal inilah yang menjadi nilai tambah sendiri bagi saham SIDO. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 22,84 kali dan PBV 8,30 kali. Karena punya kinerja yang sangat baik, tidak heran jika SIDO berani ditawar dengan valuasi yang premium. Saham ini punya angka PBV yang bahkan mencapai 8 kali. Angka ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan PBV saham besar lainnya seperti BCA, BRI, Mandiri, dan lain-lain. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Kenaikan aset berasal dari penambahan saldo kas dan aset tetap. 2. Penurunan liabilitas berasal dari berkurangnya utang usaha. 3. Ekuitas naik karena saldo laba yang bertambah. 4. Peningkatan laba berasal dari kenaikan penjualan. 5. Rasio keuangan sangat baik. 6. Valuasi saham ini tergolong premium. Demikian analisa singkat saham SIDO berdasarkan laporan keuangan triwulan 4 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, SIDO merupakan salah satu saham yang dibahas di Analyst Report Triwulan 4 2021. Apabila kamu butuh informasi yang mendetail tentang saham ini, mungkin e-book ini bisa membantu. Di dalam e-book ini membahas berbagai aspek, mulai dari hal umum hingga bedah laporan keuangan secara spesifik. Ada juga perkiraan harga beli dan jual yang bisa kamu jadikan pertimbangan. Untuk pembelian, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analyst Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analyst Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Hati yang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Thank you.